Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fahru Rofi, Akbar Dwi Hartanto, dan Raden Dewa Saktia Purnama. Dan pada presentasi kali ini kami akan membahas topik yang sangat relevan di era digital ini, yaitu e-commerce. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan bagaimana e-commerce berkembang pesat dan mengubah cara kita berbelanja, berbisnis, bahkan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, di presentasi kita kali ini akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam lagi tentang apa itu e-commerce. Yang pertama, apa itu elektronik komersial dan bisnis? Elektronik komersial dan bisnis atau yang sering disebut dengan e-commerce merupakan extension dari commerce dengan mengeksploitasi media elektronik. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, e-commerce merupakan transaksi berdasarkan proses transmisi data secara elektronik. Strategi bisnis e-commerce. Strategi bisnis e-commerce merupakan rencana yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya platform online. Memahami e-commerce dalam konteks bisnis memerlukan pemikiran kreatif dan lateral. Hal ini penting untuk mengenali karakteristik dan peluang yang ditawarkan oleh e-commerce. Strategi bisnis e-commerce. Strategi yang pertama itu meningkatkan loyalitas pelanggan. Strategi ini dapat mencakup program penghargaan, layanan pelanggan yang unggul, interaksi persona melalui pemasaran satu-satu. Strategi yang kedua merupakan mengurangi biaya operasional. Strategi ini dapat mencakup otomatisasi proses, pengurangan inventaris, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat transaksi. Strategi yang ketiga, meningkatkan daya saing dan kualitas layanan. Meningkatkan daya saing dan kualitas layanan berarti mengembangkan keunggulan yang membedakan perusahaan dari pesaing dan memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Sebenarnya masih banyak lagi strategi bisnis e-commerce, salah satunya yaitu pemahaman model bisnis. Perusahaan harus memahami berbagai model bisnis yang ada dalam e-commerce seperti B2B atau business to business, B2C, business to consumer, C2C, consumer to consumer, dan C2B, consumer to business. Memilih model yang tepat sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Oke, yang selanjutnya infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi merujuk pada sistem dan sumber daya teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pengembangan bisnis. Jadi infrastruktur teknologi itu untuk mengimplementasikan e-commerce secara efektif, perusahaan harus memiliki infrastruktur teknologi informasi yang sesuai. Ini termasuk desain sistem berbasis objek yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan. Infrastruktur teknologi terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, itu terdiri dari perangkat keras yang mencakup server dan komputer. Perangkat lunak yang mencakup aplikasi dan sistem operasi. Jaringan yang mencakup internet dan intranet. Dan terdapat data atau yang terdapat database. Adaptasi dan fleksibilitas. Infrastruktur yang baik memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar, serta mendukung pengembangan sistem berbasis objek. Yang ketiga, terdapat efisiensi biaya. Infrastruktur yang terintegrasi dan efisien dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, dukungan operasional yang memungkinkan perusahaan untuk menjalankan aplikasi bisnis, menyimpan dan mengelola informasi, serta berkomunikasi secara efisien. Dan yang terakhir, terdapat keamanan dan keandalan. Penting untuk memastikan keamanan data dan keandalan sistem agar operasi bisnis tidak terganggu. Yang selanjutnya, adaptasi dan peluang. Adaptasi dan peluang merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, bisnis, dan memanfaatkan kesempatan yang muncul dari perubahan tersebut. Adaptasi dan peluang. Jadi dalam adaptasi dan peluang terdapat 3 poin. Yang pertama adaptif, yang kedua opportunity, dan yang ketiga inovatif. Dengan beradaptasi secara efektif, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan ekspansi. Jadi dalam slide ini terdapat
3 poin, yaitu adaptif, opportunity, dan inovatif. Jadi dapat dilihat skema grafik pada slide ini, di mana pada opportunity terdapat penurunan dan peningkatan, dan juga pada inovatif terdapat peningkatan dan penurunan. Begitu pula dengan adaptif, terdapat peningkatan serta penurunan. Ya, selanjutnya itu keunggulan dari e-commerce. Keunggulan yang pertama itu jangkauan yang luas. Para pengecer yang menggunakan web akan menikmati keuntungan dari jumlah konsumen yang terus bertambah banyak. Berbagai hambatan geografis yang ada selama ini menjadi hilang dan tidak ada batasan mengenai jangka waktu kegiatan. Keunggulan yang kedua yaitu pendapatan yang terus bertambah. Web membuka berbagai kemungkinan dalam melakukan penjualan dan distribusi. Merchants mendapatkan berbagai keuntungan dari besarnya pasar yang ada, baik dilihat secara geografis maupun dilihat dari sisi jumlah konsumen. Keunggulan yang ketiga yaitu penghematan biaya. Penggunaan e-commerce akan dapat secara drastis mengurangi biaya inventaris atau persediaan yang harus disediakan oleh merchant dalam suatu waktu. Keunggulan yang keempat, hubungan baik dengan konsumen. Perdagangan secara online mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan konsumen secara lebih dekat dan cepat. Konsep ini dikenal sebagai one-to-one marketing, di mana merchant dapat secara langsung berinteraksi dengan konsumen. Meskipun begitu, e-commerce memiliki berbagai kelemahan, yaitu yang pertama, ketergantungan pada teknologi, yang kedua, keamanan dan privasi, yang ketiga, persaingan yang ketat, yang keempat, kurangnya interaksi fisik, yang kelima, biaya pengiriman, dan yang keenam, keterbatasan dalam pengalaman produk. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.